Dia juga berasal dari keluarga kaya raya, guys. Keluarga kaya raya. Dia memiliki seorang ayah yang sudah dibilang kaya, udah kaya kan, raya lagi. Aduh, kenapa ya manusia ini kok bisa gitu lah, orangnya itu, aduh, kenapa nggak bersyukur sekali punya orang tua yang kaya raya dan nggak berusaha sekeras mungkin seperti gua ini kan. Gua jadi YouTuber, jadi apapun untuk mendapatkan uang monet dari YouTube dan Google Ads. Aduh, bodohnya dia itu di mana coba ya kan. Ayahnya itu seorang banker, dan juga seorang pengusaha kelapa sawit dan properti, guys. Dan sempat ingin mengakui gay kepada keluarganya karena ia malu, sehingga dia terus membuat prospek dirinya itu saat bertemu keluarga. Dia mulai bergaya ala-ala cowok, padahal dia sebenarnya itu dalam dunia pergayaan dia itu sebagai seorang perempuan ya. Dan sedikit info saja, di gambar ini dia itu terlihat memanjangkan rambutnya. Dia selalu pas kalau ikut persidangan itu selalu menyisir rambutnya, guys. Dan itu terbukti bahwa dia itu adalah seorang gay sejati dan menjadi seorang perempuan, guys. Astaga, gila banget orang ini ya. Capek bahas orang itu capek, guys. Sedikit pun saja, dia juga pernah mengakui bahwa dia itu fans beratnya dari Spice Girls. Kalian tahu Spice Girls? Spice Girls itu bukan boy band, dia itu girl band yang sempat melejit di tahun 1994. Nah, dia itu fans beratnya, saking ikeh kimochinya dia itu sampai meniru gaya rambut dari bukan fansnya sih, jadi idolanya tersebut. Iya. Dan itulah sedikit informasi tentang Rina Sinaga. Dan sekarang saya akan membahas tentang kasusnya, guys. Kasus yang sedang ramai diperbincangkan, dan karena dipublis 2 bulan yang lalu di tanggal 6 Januari 2020 itu atas keputusan hakim. Dia memutuskan untuk mempublis segalanya setelah dirahasiakan selama 2,5 tahun karena atas dasar hukum dan perlindungan bagi korban-korbannya. Dan ya, itulah akhirnya itu terbongkar, dan saya akan melanjutkannya setelah pariwara berikut ini. You are the highly dangerous, cunning, and deceitful individual who will never be safe to be released. Itulah cuplikan kata dari Susan Goddard, hakim yang memimpin 4 kali persidangan 2017 hingga akhir 2019, guys. Oh my god, orang ini itu gimana ya? Judulnya, topiknya aja itu 190 victims of the world's worst rapist. Pemerkosa yang paling menakutkan dan paling mengecewakan, paling jijik lah ya. 195 korban yang diperkosa secara buruk dan sangat buruk di dunia. Oh, ini tuh ada dua kemungkinan ya. Kalau dia itu udah menjelekkan atau mencoreng sedikit nama baik Indonesia sebagai negara yang aman dan tentram, dan ternyata dia itu buruk sekali di negara lain. Dia itu membuat kelakuan yang buruk. Kalau saya yang kuliah di Manchester, saya akan terus mengembangkan karir saya dan akan menikahi seorang artis. Oh my god. Sebelum di akhir persidangan keempat,
Susan Goddard telah mengklarifikasi bahwa ada 48 korban yang memberikan kesaksiannya dan memberikan penghargaan bagi 48 korban tersebut karena atas keberaniannya menghadapi traumatisnya untuk memberikan keterangan tentang masalah kasus yang telah menimpa korban. Dan untuk dipublikasikan itu bagaimana ya guys, lu sebagai korban terus lu disuruh untuk memberikan kesaksian. Aduh, sakit banget itu guys. Bahkan ada korban yang ingin diundang untuk memberikan kesaksiannya, itu tidak mau. Bahkan dia saking traumanya dia ingin bunuh diri guys. Wow, paling buruk sekali. Ini kejahatan paling buruk sekali after Robert Gedek, yaitu produksi kriminalitas orang Indonesia yang sangat buruk sekali, Robert Gedek. Dia itu sedikit sekilas info aja lah, Siswanto atau yang disebut dengan Robert Gedek. Dia itu memperkosa puluhan anak jalanan, dan tragisnya ya yang diperkosa itu langsung dibunuh guys. Tapi jumlahnya nggak begitu banyak, sehingga dia itu bukan the worst thing ever. Dan untuk Reina sendiri, dia itu mengakui, bahkan berkata langsung kepada sidang, dia telah memperkosa 200 lebih pria. Oh my god. Tapi yang teridentifikasi di akhir sidang itu yang terdaftar ada 159 pria dengan 48 kesaksian kunci dari korban-korbannya, dan kesimpulannya itu telah didapatkan 159 itu tadi yang menyimpulkan adalah seorang juri. Di Inggris itu sistemnya seperti itu guys. Dan keluarga Reinhardt sendiri pun juga memberikan sebuah banding lah guys kepada hakim Susan Goddard ini guys. Namun Susan Goddard berkata sangat menyayangkan bahwa surat referensi ini yang disampaikan oleh adik dari Reinhardt, adik perempuan, dan juga ibunya, dan juga pihak dari gereja, sangat disayangkan karena ia sebenarnya nggak pantas untuk dibebaskan. Kata inti hakim tersebut adalah mereka atau ibu, adik, dan surat dari gereja tersebut tidak mengerti Anda ini dalam artian tanda kutip ya, Anda ini adalah Reinhardt. Anda adalah pemerkosa yang berdarah dingin, licik, dan penuh perhitungan. Pada pukul 3 subuh dia keluar dari apartemennya dan menuju ke bar.